Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi sedikit amalan kita, amal soleh kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedikit amal kalau diterima Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kita kelak nanti hari kiamat. Amalan banyak tapi tidak diterima, ya eman-eman. Ngerti eman-eman? Eman-eman. Mang eman. Oh, mang eman. Eman-eman sayang gitu. Sedikit tapi diterima, masya Allah. Kan banyak ibu contoh-contoh bapak-bapak amalan sedikit tapi Allah terima, itu masya Allah bisa menghandle semuanya. Sering Ustaz sampaikan kan Ustaz II, kalau itu dulu pada saat orang kehausan kemudian mengambil air di sumur, ya dia pakai khuf. Khuf itu sepatu penutup kaki, bukan sepatu ya, yang terbuat dari bahan kulit atau semisalnya. Kemudian dia turun ke bawah karena haus sekali, ambil air sangat kesusahan. Naik ke atas, tiba-tiba di atas ada anjing. Anjing itu juga sedang kehausan. Terus dikasih minum anjing, padahal itu kan amal itu kecil, sedikit. Tapi karena ini makhluk Allah, anjing ini kehausan, dikasih minum. Kata Nabi, itu dosa orang-orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya. Karena ada sifat rahmah, sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah yang bernama anjing. Tahu anjing? 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 Tahu kan anjing? Itu guguk. Itu makhluk Allah, mengasihi, merahmati, menyayangi makhluk Allah yang mungkin selama ini kita anggap itu adalah najis dan hina. Apalagi kalau kita menyayangi, gitu loh, menyayangi, mengasihi makhluk Allah yang bernama manusia. Wa karramna bani Adam, karena manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Menyayangi binatang saja yang konon katanya najis, ya, dan najisah pun mughallazah, tapi kok bisa memberikan manfaat yang luar biasa tanpa kita minta kepada Allah, Allahumma firli, ya Rabb tub alaina, dan seterusnya, minta ampun ya Allah, astagfirullah, tanpa kita berdoa, hanya mengamalkan sebuah amalan kecil dengan memberi air minum kepada anjing, tapi dosa-dosa kita yang lampau semuanya Allah ampuni semuanya. Subhanallah. Ini adalah min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka berbuat baiklah walaupun secara kasat mata itu hal yang kecil. Jangan pernah merendahkan sekecil apapun amalan, karena kalau itu diterima oleh Allah akan sangat bermanfaat bagi kita. Contoh, Kanjeng Nabi dawuh, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Rawahu Al-Hakim fil Mustadrak. Kanjeng Nabi pernah dawuh begini, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, namanya sholat apa? Sunnah qabliyah asar, 4 rakaat. Kata Nabi, rahimahullahu ta'ala, rahimallahu imra'an, semoga dapat doa dari Nabi ini, semoga Allah memberikan rahmat
kasih sayang kepada orang yang senantiasa melaksanakan qobliyah asar 4 rakaat. Para ulama sepakat, yang 4 rakaat qobliyah asar ini adalah sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkadah, sunnah yang tidak selalu dijalani Nabi, tidak muwadhabah. Namanya sunnah ghairu muakkad. Kalau sunnah muakkad itu sunnah di mana Nabi senantiasa menjalankannya. Itu muakkad. Kalau ghairu muakkad, Nabi sekali-kali menjalankan saja. Nah, walaupun sifat sunnah qobliyah asar itu ghairu muakkad, apalagi yang muakkad. Ghairu muakkad, Nabi memberikan bisyarah orang yang melaksanakan qobliyah asar 2 rakaat, doa nabinya, semoga Allah merahmatinya baik pada saat ajal menjemput, maupun di alam barzakh, maupun pada hari kiamat, maupun nanti pada mahsyar. Kita butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan cara untuk mengambil itu, mendapatkan itu adalah dengan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Ya Bu ya. Kecil amalannya, hanya sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Caranya, kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat sunnah yang lebih dari 2 rakaat, afdolnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau mazhabnya Hanafi, ini mazhab Abu Hanifah nih, Nu'man bin Bashir, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah, muridnya sahabat, seorang tabi'in, namanya Imam Abu Hanifah, hidupnya di Irak, di Mesir, di Irak, di Baghdad, di Irak, di Kufah. Ya, itu beliau lebih mengutamakan kalau sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, maka afdolnya dilakukan 4 rakaat sekali salam. Jadi kalau qobliyah asarnya 4, beliau melaksanakannya 4 rakaat itu salamnya 1. Kayak sholat duhur, kayak sholat asarnya, kayak sholat duhurnya, kayak sholat asar begitu, 4 rakaat tapi salamnya 1. Ada tahiyatnya juga. Jadi kayak sholat asarnya saja. Tapi niatnya usolli sunnatal asri gitu. Arba'a raka'atin. Sunnah asar tapi 4 rakaat. Tapi mazhab Syafi'i, mazhabnya Hambali lebih mengutamakan yang 4 itu dipotong 2. Gitu ya. Jadi boleh ibu melaksanakannya bapak 2 salam, balik lagi, takbir lagi, salam lagi, boleh. Makanya kalau yang pernah umroh, nih, yang pernah haji atau ke Mekah, kalau ada orang dari Pakistan, dari Turki, dari India, Bangladesh, yang mayoritas mazhabnya Hanafi, mereka sholat 4 rakaat itu 1 salam, Pak. Di Qatar itu kan banyak pendatang, sama dari mereka. Jadi sholat 4 rakaat itu salamnya 1. Sholat duhur 4 rakaat, qobliyahnya 4. Yang 4 juga kayak duhur, 4 salam 1 salam. Terus duhurnya 4 rakaat 1 salam. Habis duhur 4 rakaat lagi juga 1 salaman. Jadi persis seperti duhur, persis seperti asar. Ya. Nah, kembali bahwa amalan sekecil apapun, kalau itu diterima Allah, pasti bermanfaat. Ya, karena setiap perintah, setiap sunnah, setiap perintah, baik itu Quran maupun sunnah dari Nabi, mesti mengandung manfaat buat kita. Sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan amal secuil apapun. Kalau itu diterima oleh Allah, manfaatnya luar biasa. Jadi, qobliyah asar berapa tadi? 4. Itu ghairu muakkad ya. Nanti coba. Apalagi nih zuhur. Zuhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa salat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, wa ba'daha arba'an, 4 juga setelah zuhurnya, maka harramallahu jasadahu 'alan nar. Masya Allah, luar biasa itu. Nabi bersabda, barang siapa yang qobliyah zuhur, salat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 ya. Setelah zuhur 4 rakaat, 2 lagi. Berarti 2. Caranya gitu ya, yang afdol 4. Maka harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dari neraka. Itu kunci itu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu, cukup mewakili semua
hal yang lain. Tidak masuk, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Berarti orang itu masuk kemana? Masuk surga. Wis pol itu Pak. Luar biasa itu, jos itu. Wis dosa setumpuk, wah kayak nemen dosanya. Ngerasani wong, ngerti ngerasani wong? Ngerasani wong, ngelendengi wong. Ngomongin orang, ngelendengin. Bukan ngomongin, ngelendengin di hati. Ngelendengin. Bukan ngomongin, bareng-bareng ngurumpi. Ini mah ngelendengin orang. Hati, ya benar kata Ustaz itu, hati ditata. Ada wong, ada orang pakai jilbabnya model baru. Miring-miring begini. Hatinya gelendeng, hatinya tuh gelendeng. Ayo pantas-pantas sapu. Ya, udah jelek, gak cantik, medeng-medeng. Hatinya ngomong kayak gitu. Itu hati. Ya. Jadi apa tadi? Gimana? Jadi dosa apapun sebesar nggelendengi uang, rasani uang. Zaman sekarang itu kan banyak model jilbab-jilbab baru, ya. Ada yang pantas, ada yang nggak pantas. Ada aja gerunek. Ada yang gerunek kadang gelendengi. Anak jilbab yang bagian dalamnya gede ke sini kan, miring ya? Miring. Ya, aduh Gusti ya Allah. Tapi itu dia sih pantas ya. Ya biarin aja, pantas. Macam-macam. Kayak di Mesir itu kopiah itu begini. Kalau di Indonesia, nih di Indonesia ya, gini nih, ini ujung, ini ujung. Kalau biasanya pakainya gini. Ya, tuh. Kalau di Mesir, sebagian ulama Mesir nih, ulama besar itu, bukan begini caranya Bu, kayak gini. Itu. Ulama Lazar itu, yang potong gini. Hah? Begitu. Dan itu sadar dipakai. Gayanya gitu, jangan gerunek hatinya. Ya, ulama kayak tukang sate. Ini bukan tukang sate. Kayak ya gini. Emang gayanya kayak gitu. Terus biarin aja. Ya kalau di sini kan begini kan ya kubut sate atau tukang kuclak. Di sana begini ulama. Ya. Oke. Jadi dosa apapun sebesar apapun, kalau 4 rakaat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhurnya 4 diterima oleh Allah, itu dosa-dosa yang banyak itu dihapus semua. Karena Allah haramkan jasad dan neraka sudah. Masya Allah. Cuman kita untuk mencari agar diterima sholat itu oleh Allah, caranya jelas, harus hati-hati melakukannya. Ibadahnya hati-hati, melakukannya hati-hati. Dari sejak mulai wudunya hati-hati, karena rentetan sholat kan wudu dulu. Nah, gitu loh. Hati-hati. Sunnahnya, adabnya wudunya, adab sholatnya, pakaiannya, zahirnya nih, belum nyampe batinnya, zahirnya dipersiapkan dulu, gitu. Terus ikhlas. Itu jalan menuju diterima oleh Allahnya kayak gitu. Jangan asal-asalan. Kerudung bau minyak, gabus goreng, apa-apa. Pakai buat sholat. Sajadah udah 2 tahun gak dicuci-cuci. Sampai ngelep, ngebul. Ya, adabnya gimana tuh zahirnya kepada Allah? Karena kita kan mau menghadap Allah. Masa sorban asal-asalan, sorban bau, nggak dicuci-cuci. Sajadah udah 2 tahun. Oh, mukena udah 2 bulan aja lah. Mukena 2 bulan. Sampai ada macam-macam, ada darah, ada getah, ada macam-macam. Dipakai, be. Adabnya mana kepada Allah? Coba kalau pergi-pergi. Coba kalau lagi jamiahan. Coba kalau lagi arisan. Pergi ke undangan, Masya Allah pakaiannya, dicari yang paling bagus. Itu untuk ketemu orang-orang, supaya orang-orang pada pilih dandan saja sejam muter-muter, gak habis-habis. Suaminya nongkrong di luar, udut sampai habis, sebungkus habis-habis. Ma, cepet, tar dulu, jejer di kasur itu, gonta-ganti baju, mau kondangan.
Padang pedeng. Nggak pantas copot lagi, ganti lagi. Baju, bulak-balik ban 10. Sampai gloprak lagi, ganti lagi. Habis semua di lemari, sampai gloprak semua di sini. Gunta-ganti. Itu belum bedaknya. Bedaknya setengah jam sama merah. Kurang pakai kapur. Kayak badut. Bedak 1 kilo. Lipstick, war. Mana. Lipstiknya kemana-mana. Kalau kita mau menghadap ya Allah, malah justru sekarang dewek. Karwek. Ngerti karwek? Sekarang dewek. Mukena udah lusuh, gak disetrika. Beli mukena saja, belinya yang murah gitu. Tapi kalau untuk beli untuk kondangan bajunya, cari yang mahal, cari yang bagus. Kan gitu. Mindset kita ini kalau pengen dilihat orang tuh kayaknya siap banget. Tapi kalau untuk Allah asal-asalan. Kopiah bapak-bapak, kopiah untuk sholat sampai abang merah bledug dipakai baik. Ih, ampun. Ini gimana akhlaknya? Serdunya. Padahal duitnya punya kan? Beli kuota terus-terusan beli nongkrong ngopi di kafe jalan. Tapi pas sholat kopiah hitam asalnya. Cuman karena udah lama buluk jadinya. Putih-putih, merah-merah gitu. Pada ya Allah Gusti, orang ini gimana sih? Bukan apa-apa, ini lagi menghadap Allah. Kenapa kamu lakukan hal seperti itu? Kalau ngajinya Ustaz ini tadi orang tasawuf mah, memang zahir batin. Lahir dan batin disiapkan. Bukan hanya batinnya, lahirnya juga dipenting. Duren, tahu duren ya? Duren. Bukan duda keren, duren. Duren kan dalamnya yang kita makan. Terus kulitnya zahir, luarnya. Lah kalau kita nemu duren di jalan, letak ya di sana, di tanah, di debu. Nemu duren isinya doang, dalamnya saja, batinnya saja. Doyan nggak dimakan? Maka perlu adanya cangkangnya juga, kulitnya juga. Jadi kulit penting, isi juga penting. Zahir dan sholat kayak tadi, penting hatinya, sembahyang karena bukan itu adab-adab kamu. Sampai subhanallah, orang ngaji tasawuf itu sajadah yang kita pakai ngelipet sedikit saja. Terus kita beresinnya pakai kaki. Itu kurang adab itu. Itu hilang muruahnya orang sufi itu. Sajadah ngelipet sedikit. Terus pakai kaki itu keluar. Itu. Kata orang semua masuk itu adabnya luar biasa sama Allah itu sangat-sangat kurang ajar itu. Ya karena sajadah itu dipakai untuk sholat menghadap Allah. Sampai segitunya. Ibu, jadi perhatikan nanti. Kalau nanti sholat perhatikan. Dari adab-adabnya untuk sholat itu agar Allah terima. Berarti orang ini betul-betul menghormati, memuliakan ketika beribadat, ketika ta'abbud, ketika menyembah Allah. Kita beribadah kepada Allah. Begitu memperhatikan sekali. Dengan itu Allah akan terima ibadah kita. Kan gitu ya. Jadi nanti kerudungnya untuk sholat harus lebih mahal. Mukenanya harus lebih mahal. Begitu. Sarungnya harus lebih mahal. Niatkan untuk menghadap Allah yang terbaik. Kopiah yang hitam buluk ganti besok. Beli merek presiden. Beli merek kapal. Yang baik, yang bagus. Bukan untuk gaya-gaya. Bukan. Ini cara adab ta'aduban kepada Allah. Tujuannya kayak gitu. Sarung bolong-bolong karena tukang mudut. Tukang rokok. Pakai pada bolong-bolong. Sampai nggak mau beli lagi dijahit, domin, nggak karuan. Tapi kalau beli jeans, beli pakai jaket, masya Allah, ayo berapa juga. Ini adab. Jadi sholat duhur 4 rakaat qabliyah, setelahnya juga 4, itu bisa menjadi sebab Allah haramkan jasadnya kita dari neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari nerakanya Allah. Karena 70.000 tahun dalamnya neraka itu
Dalamnya ya, perjalanan 70 ribu dalam banget. Dan ketika lempar batu cet, itu nunggu 70 ribu tahun sampai bawah baru kota. Kanjeng Nabi itu kata Nabi, itu dalamnya neraka itu kayak apa coba? 70 ribu perjalanan, dalam banget. Itu neraka. Kita sebelum ke keraknya ke bawah, panasnya kan kayak apa? 3000 tahun malaikat neraka itu dibakar oleh Allah. Warnanya merah menyala, 1000 tahun dibakar, panasnya luar biasa. Berubah menjadi putih karena saking panasnya. Dibakar lagi 1000 tahun lagi, berubah menjadi hitam pekat. Panasnya itu. Tubuh kita yang ringkih, yang kecil ini. Bukan hanya apinya saja. Mungkin dengan hawanya, udaranya sudah berdua, udah hancur itu. Mau tolong kamu siapa? Tolong ke Pak Bawo. Pak Bawo, tolong gak bisa. Kita punya gak bisa. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya apa? Cari rahmat Allah. Dan rahmat Allah dan adalah qobliyah asar, gitu ya. Qobliyah gugur dan ba'diyah gugurnya. Insya Allah kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh itu? Ya, mangga silakan. Dalam surat Qobliyah atau ba'diyah. Ya. Untuk bacaan itu 4 rakaat satu salam. Ya. Sedangkan untuk ini 2 ya, 2 salam. Yang saya ditanyakan, ya. Di jamaah kita bisa melaksanakan bacaan itu karena sholat itu kan tidak ada satu tidak. Ya. Yang keduanya, sholat sunat, qobliyah itu banyak sekali dilaksanakan di rumah. Ya. Nah, tapi atau Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama, bisakah sholat 4 rakaat di masjid kita yang sunnah dilakukan 4 rakaat 1 salaman? Gini jawabannya. Pertama, kita harus melihat dulu lingkungan kita. Penting kita memuliakan ulama setempat, mazhab setempat. Itu penting. Kalau di satu tempat wilayah ini mazhabnya Syafi'i, maka siogianya lakukan cara mazhab Syafi'i. Secara individu boleh silakan melakukan 4 rakaat, karena itu pernah dilakukan Nabi soalnya, boleh. Silakan, tidak apa-apa, tidak ada larangan. Tapi cara yang terbaik adalah mengikuti mazhab setempat. Dan mazhab Syafi'i menurut saya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu lebih kuat. Dalil-dalilnya lebih kuat. Maka afdolnya melakukan tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun boleh, silakan. Secara individu pribadi mengamalkan itu sangat boleh, silakan. Tidak apa-apa. Tapi nanti 4 rakaatin ya, niatnya ya. Usolli sunat adzuhri, misal 4 rakaatin qobliyatan lillahi ta'ala. Silakan gitu. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jangan dimasyhurkan. Karena yang masyhur mazhab Syafi'i dan afdolnya 2, maka lakukan itu. Gini, Pak. Ada ulama besar di Saudi dulu namanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ya. Itu putaranya Sayyid Ali, namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Ali ini muhaddits, semua muhaddits. Itu mazhabnya apa? Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Tapi murid-muridnya India, Tunis, Maroko, Yaman, Indonesia, banyak muridnya. Semua jadi ulama besar semua di negara masing-masing. Masya Allah. Kalau muridnya dari Indonesia datang ke sana, ngaji di sana banyak. Apa yang diajarkan fikihnya? Bukan fikih Maliki, beliau Maliki, tapi fikih Syafi'i. Segitunya. Padahal beliau mazhabnya Maliki. Tapi yang diajarkan adalah fikih-fikih Syafi'i semua. Kenapa begitu? Padahal beliau Maliki loh. Apa? Karena beliau memandangnya, nih bocah-bocah ini, santri-santriku ini, satu saat akan kembali ke tanah air. Paham ya? Kembali ke tanah, balik ke lingkungannya, balik ke negaranya. Dan di sana ulama-ulamanya mazhabnya Syafi'i.
agar tidak terjadi benturan, tidak terjadi perselisihan. Maka kira-kira mereka ke sana supaya mendukung ulama-ulama di sana. Diajarin mereka madzhab Syafi'i. Jadi pulang awor, akur. Gitu loh Pak judulnya. Jadi silakan bisa dilaksanakan tapi individu, tapi afdolnya adalah tetap dua-dua karena itu yang terbaik untuk menjaga lingkungan madzhabnya. Yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah, semua sholat sunnah. Nanti ada pengecualian. Semua sholat sunnah, baik tahajud, baik tahajud, qabliyah, ba'diyah, semuanya. Sholat-sholat sunnah afdolnya di rumah. Ya, qabliyah, ba'diyah di rumah. Itu sudah titik, ada hadisnya jelas. Kecuali tahiyatul masjid. Ya iya, tahiyatul masjid di rumah. Tahiyatul rumah. Tahiyatul masjid menghormati masjid kan? Itu maknanya. Tahiyat kan penghormatan. Menghormati masjid. Masa di rumah? Ya di masjid tuh. Kemudian sholat tarawih di Ramadan. Itu pengecualian itu. Kan sunnah itu. Tapi afdolnya dilaksanakan di masjid. Tapi selain itu, kayak sholat Id oke, di masjid atau di lapangan. Madzhab Syafi'i di qaul qadimnya, Madzhab Syafi'i qaul qadim itu fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang dibukukan oleh 3 muridnya itu waktu di Irak, di Baghdad. Itu qaul qadim. Beliau mengatakan afdolnya salat Id itu di lapangan. Sama dengan madzhabnya Hambali, di lapangan-lapangan ya, tidak di masjid. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir 4 tahun sebelum meninggal beliau tahun 150 Hijriah. Sampai di Mesir beliau membuat fatwa baru, merevisi fatwa lama. Dah, fatwa barunya afdolnya sholat Id itu di masjid, bukan di lapangan. Tapi yang lain tetap di lapangan, dulu di lapangan. Kenapa? Karena beliau beristihad, yang namanya najis itu mudah sekali, binatang, macam-macam. Jadi kalau lapangan itu tidak begitu terjamin najis kebersihannya kan. Tapi kalau masjid kan terjamin, ada marbot, tukang sapu, ada apa. Maka afdolnya sholat Id tetap di masjid. Dulunya beliau berfatwa di lapangan. Kemudian yang kedua dia qaul jadid di masjid. Ya, itu madzhab Syafi'i. Nah, afdolnya tentu di rumah. Karena gini, hadis Nabi, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Di antaranya ada hadis sahih juga yang semua sunnah itu afdal di rumah illal fardhu, kecuali yang fardu di masjid ya. Kalau yang sunnah semua di rumah. Nah, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an dan dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Itu maksudnya salat-salat sunnah, juga salat-salat fardu yang dilakukan oleh para wanita di rumah. Ibu, Quran yang dibaca dalam sebuah rumah itu bukan hanya secara zahir akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga, dalam rumah tersebut, tapi juga bisa menjadi penangkal dari segala macam bahaya. Oke, rumah yang isinya selalu dijadikan sebagai tempat membaca Al-Quran, entah itu jam'iyahan, entah itu penghuni rumahnya baca Quran tiap hari, rumah itu akan menjadi terang. Ya, terangnya itu bukan hanya terang karena lampu. Secara maknawi itu terang. Artinya kalau ada kegelapan nih, kayak ilmu hitam ya, santau. Itu santau. Ya santet orang dia. Orang sana santau, santet kiriman kan bukan santai, santai. Itu akan tidak tembus. Dijamin itu. Karena kegelapan tidak akan bisa menembus cahaya. Maka rumah yang selalu dibacakan Quran dalamnya akan mendapat keberkahan. Bukan hanya berkah dalam rumah tangga, anak-anak, atau keadaan menghangat dalam rumah tangganya, tapi juga bisa menangkal segala macam bahaya. Makanya Quran rumah kita sering-sering dibacakan Al-Quran. Jangan Quran dipajang baik. Jadi hiasan rumah. Nanti kalau jamiahan baru diambil. Debu semua. Masih ada suka gitu, Quran dipajangan. Quran tiap saat dibaca. Bukan taruh di bupet, taruh di lemari.
Mau jamnya baru diambil. Debu semua, nggak pernah dipegang. Oke, jadi cara ibadah pun kita harus hati-hati supaya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu. Jauhkan dari riya, jauhkan sejauh-jauhnya. Jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Kalau riya itu pengen dilihat orang, namanya riya. Kalau sum'ah pengen didengar orang. Ya, kalau riya itu pengen dilihat orang supaya dia anu. Tapi kalau sum'ah supaya masyhur didengar orang. Siapa aku? Nah, gitu. Siapa saya? Siapa aku? Itu namanya sum'ah. Itu penyakit itu. Itu yang menghalangi itu di antara itu. Penyakit hati itu. Itu yang menghalangi amal kita diterima Allah itu. Riya. Ya Bu ya. Hati-hati. Gampang riya itu gampang banget. Muncul riya. Muncul itu gampang. Indikasinya, misalkan begini nih. Indikasi riya. Saya udah pakai baju ganteng. Ibu sudah pakai baju cantik. Terus di tengah jalan ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Pantas amat ya. Hati kita tuh kan. Itu indikasi itu tuh. Jadi dari awal mula pengen supaya orang lihat aku gitu. Itu riya namanya. Pengen dilihat orang supaya dipuji orang. Nah itu tuh penyakit itu. Ada orang muji di jalan terus hati kita kerasa nih. Aduh. Ya kan pengen dilihat orang itu. Ini indikasinya gitu. Udah pakai jas, udah pakai jaket, udah pakai ada orang ngomong, "Ya Allah, pantasnya." Hatinya langsung ada gitu. Ih, udah. Itu penyakit. Sebaliknya nih, udah dandan bagus-bagus, udah pakai jilbab cantik-cantik, jalan jilbab model kayak gitu. Dengar dia, hatinya sesek hatinya. Itu indikasi tuh, hati-hati. Hatinya berarti penyakitan itu, punya penyakit itu. Kan susah hese gitu kan? Hese. Allah. Hati menjaga hati. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri 33 tahun saya punya musuh yang sangat sulit aku kalahkan. Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam besar, gurunya Syafi'i. Satu musuh yang sangat sulit saya kalahkan. Hampir semua musuh apa yang dimaksud? Ternyata hawa nafsu. Pengen dipuji. Pokoknya hati. Tidak perlu berjuang untuk berusaha mengendalikan perasaan itu. Apalagi kita yang awam. Itu ulama besar, itu Sufyan Ats-Tsauri. Masih sulit untuk mengatasi problem hati. Apalagi kita. Ya, yang awam ini. Kita mau pulang-pulang, kenapa nangis? Dia kata suaminya, kenapa nangis? Di jalan ada yang ngomong, katanya pakaianku itu nggak sesuai, nggak serasi, jelek, katanya nangis pulang-pulang. Udah dadang-dadang lama-lama, supaya matching, di jalan ada yang ngomong, kayak apa? Nggak panas-panas sama, pulang-pulang nangis. Ya karena itu hatinya pengen dipuji orang kan. Itu hati-hati ya tuh. Insya Allah, nata hati itu susah sekali. Maka terus merasa bahwa kita memang harus belajar mengobati hati kita. Ada tamu, Masya Allah, kita dandan maksimalnya. Tamunya gelendeng misalnya nih. Punya gelendeng. Pengennya sih hormatin, tapi kayak gitu pakaiannya nguring-nguringan. Pak, itu masalah gitu. Ibadah juga sama, Pak. Ibadah. Kita dituntut oleh agama kita berpakaian sopan, bukan karena orang, tapi karena Allah. Kan gitu. Hati-hati itu. Berangkat, serbannya bagus, langsung. Udah teng itu langsung
megor-megor gitu. Masya Allah, pakainya pantas amat. Ibu itu, aduh, jilbabnya pas amat. Langsung ngab, senengnya, pantatnya ngar. Seneng. Ada tamu. Allah. Ada tamu nih, datang ke rumah. Teriak sholat dulu ya. Sholat goyo. Kamarnya rada dibuka biar tamunya denger saya lagi sholatnya saya. Allah. Tamunya sholatnya khusyuk amat, masya Allah. Allah. Supaya kelihatan khusyuk. Padahal lagi was-was, pura-pura was-was lagi. Padahal biasanya lawan. Biasanya kayak gitu. Ada tamu, Allah. Kepalanya miring-miring. Allah. Tamunya ngobrolnya pelan-pelan. Berarti nggak denger aku nih. Allah. Supaya denger aku lagi sholat. Ini sholatnya nggak hebat gitu. Gimana sholatnya? Itu karena orang kan. Bukan karena Allah kan. Allah. Iya, sampai kepalanya miring-miring, tangannya taruh di sebelah kiri. Nengok. Denger. Ya gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Tamunya ini lagi apa? Ini lagi sholat. Ini lagi sholat lagi dangdutan ini mah. Allah lagi apa? Ternyata lagi menikmati dangdutan itu. Itu karena siapa? Karena orang. Ibadah ya ditata tuh Bu ya. Ditata bapak-bapak. Jangan karena siapa-siapa. Karena Allah. Dah gitu aja lah. Panas ya? Dah, begitu aja deh. 3 menit ya wis. Penutup. Monggo kalau ada pertanyaan, enggak? Ada tanya? 3 menit katanya. 3 menit udah. Ada Pak Ustaz. Enggak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman itu Ya. ada menanyakan kurang lebih 33 ayat. Ya. Yang artinya Fabi ayyi itu peringatan demi peringatan untuk kita semuanya. Dengar ibu, fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Itu peringatan yang selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Agar kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur dan tidak kufur. Ya. Bisa menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah tanpa mengkufurinya. Karena nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Setiap saat nikmat Allah itu selalu ada dan selalu nempel di kita. Maka fabi ayyi ala'i rabbika, selalu merasakan nikmat, harus bersyukur. Makanya Imam Ghazali ngomong begini. Manusia kaum orang Islam tidak akan menemukan rasa ta'zim kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, pengagungan kepada Allah dengan baik dan benar kecuali dengan cara sering tafakkur. Nanti Bu, sering mikir macam-macam. Salat kita ini tidak akan bisa menemukan kesejatian kemahaan Allah tanpa ditafakuri. Seremonial aja. Ngaji, ngumpul begini nih. Orang bisa menemukan keagungan Allah, merasakan Allah Maha Agung, Allah Maha Kaya, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Lembut, Allah Maha Pengampun. Merasakan itu semua itu ketika kita sering tafakur, merenungi tentang rezeki Allah. Dari mulai rezeki mata, rasa, kaki, nikmat iman Islam, rezeki anak, macam-macam. Rezeki yang tidak pernah selesai. Nafas kita, nikmat hidung kita, dikasih rambut. Kalau ditafakuri, kalau nggak ada rambut itu kotoran masuk semua. Penyakit itu didesain Allah. Telinga kita, hidung kita ke bawah kan bolongannya.
Coba kalau ke atas, rumahnya. Jalan-jalan kemana gini terus kalau hujan. Desain. Kalau kita tafakuri nikmatnya Allah Subhanahu, Masya Allah, tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, ayat tadi mengajak kita untuk selalu ingat agar kita tidak kufur kepada Allah. Minum kopi jadi pahala besar ketika kita merasakan nikmatnya kopi itu. Coba Ibu, satu, Allah menciptakan kopi yang membawa kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita minum rasanya, Masya Allah. Siapa itu yang memberikan rasa nikmat seperti itu tuh? Allah. Allah cabut nikmat rasa satu saja. Kita sakit, tek. Kopi rasanya pahit, gula rasanya manis. Ya iya. Ya pokoknya rasanya gak enak semua. Ya. Minum Sprite rasanya begini, makan dengan sate begitu. Lidah rasa kita dicabut satu saja oleh Allah. Masya Allah, segala macam makanan gak enak kabeh. Ya. Allah. Tarik kesehatan gigi. Tak dicoba, dikasih sakit gigi. Terus, Masya Allah. Dibantal. Kita main bantal, jungkir balik, dibantal. Jungkir sini. Ya, gitu. Ada bantal, diganjel. Ada orang ngomong, ribut, Gak bisa senyum, merengut gue. Giginya, cenut. Sehat gigi diambil satu. Subhanallah. Kita tuh coba tafakuri. Coba kita pikir. Itu nikmat yang luar biasa Allah. Sehat gigi, sehat telinga, ya Allah. Kalau kita sering mentafakuri, maka kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita. Ya Allah, iya ya, gitu. Maka sering-sering bertafakur agar kita selalu pandai bersyukur kepada Allah. Paham? Gitu ya. Subhanallah. Sudah. Ibu, itu saya sekali lagi itu teguran keras dari Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, supaya kita selalu ingat kepada Allah. Kenapa Ibu Jamiah yang banyak siapa? Kenapa Nabi mengatakan di neraka itu yang paling banyak siapa? Perempuan. Kenapa sih? Jamiah yang banyak siapa? Perempuan. Jamiah bapak-bapak sedikit. Di mana ibu-ibu yang rajin berselawat di speaker. Siapa? Ibu-ibu lagi rajin berselawat. Padahal itu amal-amal soleh semuanya. Insyaallah. Yang sering tampil yang ibu-ibu. Di mana-mana ibu-ibu, ngaji ibu-ibu. Bapak-bapak nongkrong baik. Ibu-ibu nongkrong ngopi. Ibu mah bagi-bagi habis sapu-sapu, masak-masak, jamiah, ngaji, mau. Ibu-ibu, di mana-mana ibu-ibu. Tapi kok kajian Nabi nerakanya banyak ibu-ibu. Duh, gimana? Amal soleh di mana? Yang nyuci ibu-ibu, nyuci punya suami, itu kan bukan kewajiban ibu-ibu kan? Bukan kewajiban. Berarti kebaikan ibu-ibu itu kan? Betapa banyak ibu berbuat baik. Nyuci celana, nyuci sarung itu laki-laki loh. Pak, enak boy. Mana sarungnya? Mananya? Berapa belum cuci? Gimana tanya? Gitu. Bukan kewajiban. Jadi kalau ibunya diem aja nggak apa-apa itu. Ya, kecuali kalau disuruh baru nurut. Sarungnya cuci ya, iya baru itu. Makanya wanita yang ketika idza amartaha atau azka. Ketika engkau perintah dia nurut, itu salihah. Itu kata Nabi. Suaminya cuci ya sarungnya, terus nggak nurut, ya nggak salihah ini. Makanya nurut gitu ya. Tapi itu kebaikan istri itu tidak ada habis-habisnya. Karena dia nyuci, karena dia segala-gala, itu boleh kewajiban. Itu kebaikan yang ambur begitu banyaknya. Tapi kok kenapa di akhirat konsekuensinya banyak juga wanita? Gimana coba? Itu katanya setetes daripada cucian itu udah menghapus dosa-dosanya wanita itu. Tes-tesnya yang punya suami itu, tetesan daripada nyucinya itu penghapusan dosa-dosa dari wanita itu.
Kok nerakanya banyak juga nih, gimana itu? Satu yang paling menjadi persoalan ketika wanita itu kurang bersyukur ya kepada suami di antaranya itu. Ya Allah Gusti Ibu, itu masalahnya sedikit masalahnya. Dikit-dikit ngundat ke suami. Suami rezekinya kurang, riwah. Rezeki segitu riwah. Ngomong yang enggak. Dari dulu cuma modal dengkul saja sama anak kesini, dikit. Kamu tuh bisa kerja gak sih? Balik kadang, pulang pergi lagi. Kan kasihan suami. Ya Allah. Ibu itu yang banyak bersyukur. Itu diantaranya karena kurangnya bersyukur. Terima kasih Bu. Suami udah tua, ompongnya sama juga ompong udah tua sama aja kan?